Tidak semua polisi itu jelek. Saya berani bersumpah karena saya menyaksikan sendiri. Oke, Pak. Ada polisi dikritik, nggak emosi. Polisi dihina, nggak marah. Polisi dibodoh-bodohin, nggak tersinggung. Apalagi ini hanya soal lirik lagu. Malah joget. Memang sangat luar biasa polisi di film India. Bagaimana bisa seorang guru mendidik anak-anak supaya kritis kalau gurunya ketika kritis aja dibungkam? Solidaritas guru, bersatulah! Jadi anak-anak guru harus tahu nih, salah satu personel Sukatani Band, Bu Citra, nama panggungnya Twister Angel, beliau ternyata adalah guru SD. Ya, sama kayak Bu Guru. Dan pertanggal 13 Februari 2025, dapodik beliau sudah nggak aktif. Kemungkinan beliau sudah nggak aktif ngajar juga ya di beberapa hari sebelum video permintaan maaf ini beredar. Beliau diduga dipecat karena sikap kritisnya dalam lagu Bayar-Bayar-Bayar yang mengkritisi oknum polisi. Bu Guru ini juga guru SD, Bu Guru juga punya band musik anak, jadi ketika dengar berita ini, liar. Mana bentar lagi mau launching EP tentang keadilan iklim lagi. Tapi nggak apa-apa, akan tetap launching karena kan kita harus berani ya. Kalau kata Mbah Sosilotur, kalau kamu nggak berani, mati aja. Tapi Bu Guru mau nanya nih sama anak-anak Bu Guru. Menurut kalian, sejauh mana sih guru boleh mengekspresikan kritiknya di ruang publik? Padahal Bu Citra ini sudah pakai topeng ya, tidak menunjukkan identitasnya. Beliau juga vokal bersuara lewat lagu-lagunya. Beliau menjalankan fungsinya sebagai guru. Pada praktiknya, ekspresi yang mengandung kritik terhadap institusi negara itu seringkali mendapatkan respon negatif dari pemangku kepentingan. Bener gak? Kalau bener nih ya, Bu Citra diberhentikan karena aktivitasnya di Sukatani, berarti ini adalah bentuk pembungkaman terhadap hak sipil seorang guru. Guru tidak bisa dipecat tanpa indikator yang jelas, teman-teman. Itu tertulis dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Jadi pendidik itu bukan hanya pengajar dalam kelas, tapi dia juga warga negara yang berhak memiliki sikap dan pandangan terhadap berbagai isu. Bagaimana bisa seorang guru mendidik anak-anak supaya kritis kalau gurunya ketika kritis aja dibungkam? Jadi apa gunanya pelatihan kesana kemari dari dinas sampai banyak bertebaran kelas-kelas cara jitu menumbuhkan nalar kritis anak 34 JP, tapi gurunya ketika kritis dibungkam? Ini problem besar, teman-teman. Dulu Pram menyuarakan ketidakadilan lewat tulisan, dibui berkali-kali. Tan Malaka, seorang nasionalis, beliau juga guru, jadi buronan. Wiji Tukul yang vokal mengkritik lewat puisi-puisinya, dihilangkan. Sekarang, Bu Citra kritis lewat lagu, dibungkam. Pak Alfian kritis di setiap tulisan dan konten-kontennya dianggap ancaman. Guru, seniman yang berpikir kritis dan berani bersuara. Beliau-beliau ini agen perubahannya. Kalau kritik sosial yang disampaikan dengan seni oleh seorang guru dianggap ancaman, berarti pendidikan kita semakin menjauh dari kebebasan berpikir. Jadi di Indonesia ini, kebebasan berekspresi itu dilindungi oleh pasal 28E ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada UU HAM pasal 23 ayat 2, pasal 41 UU nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan budaya, dan banyak lagi. Tapi masih ada pasal-pasal karet di UU ITE yang bisa jadi ancaman kepada orang-orang yang vokal. Ini udah nggak sehat, teman-teman. Sekarang waktunya ya, kita bersatu, bersuara lewat apapun, sekecil-kecilnya lewat sosial media. Kita gerakkan bersama. Jangan diam hanya karena kamu tidak merasakannya. Sekarang Bu Citra, kita nggak tahu besok siapa lagi. Kita bergandengan, kita bersuara. Alright guys, gue hari ini mau ngebahas band Sukatani yang lagi viral banget nih. Alright guys, gue gak mau banyak ngomong ya, tapi ini emang band Sukatani ini bener-bener apa ya,
punk rock banget menurut gue, karena dia benar-benar dapat menyampaikan kritiknya ke masyarakat di sosial media era zaman sekarang. Jadi menurut gue ya, this is punk rock, it's all about. Karena yang pada dasarnya, basicnya most punk rock band itu tidak membuat musik untuk ketenaran, melainkan untuk menyampaikan kritikan-kritikan di kehidupan sosial gitu ya. So, menurut gue Sukatani benar-benar goal. Nah, gue lihat perkembangannya, ternyata band Sukatani ini sempat dicekal dan bahkan untuk diminta untuk minta maaf di sosial media. Nah, di sini setelah mereka disuruh minta maaf sampai musiknya pun di take down, malah semakin viral, semakin wah, bahkan ada versi-versi yang genre lainnya ya, ada yang punk rock, kemudian ada yang metalnya dan sebagainya, dan bahkan sampai nyindir kemana-mana gitu. Nah, ini yang lucunya lagi, pihak institusi yang dikritik ini seharusnya bukan memaksa ya, ini gue juga udah tahu ya, orang-orang pasti juga udah tahu kalau ini not the right thing to do, menyuruh mereka untuk meminta maaf. Justru seharusnya mereka itu berbenah, bener nggak sih? Nah, di situ setelah kejadian semakin viral, pihak institusi yang dikritik ini juga sepertinya malah kayak lempar batu sembunyi tangan ya. Mereka malah menyalahkan, katanya ada pihak institusi di bagian mana yang melarang, padahal di pusatnya tidak dan sebagainya lah. Dan akhirnya mereka memutuskan menginginkan band Sukatani ini untuk menjadi duta. Wow, punk rock band jadi duta institusi yang dikritik ini agak-agak sedikit weird. Jadi gimana menurut lo guys? Kita lihat ke depannya. Bener nggak sih pihak institusi yang dikritik ini bakal berbenah gitu? Karena sebenarnya gue yakin ini udah years, tahunan gitu, dan para masyarakat pun gue yakin juga tidak menginginkan itu untuk mereka dijadikan duta, tapi lebih cenderung ya pihak institusi yang dikritik ini berbenahlah, benerin semuanya gitu, cara kerjanya gitu, ya nggak sih? Tapi gimana menurut lo guys? Menurut lo pihak institusi yang dikritik ini bakalan nggak sih mereka berubah atau berbenah? Tulis di komen ya. Gara-gara lagu band Sukatani yang bayar polisi, jadi teringat aku, bapakku itu pernah buat LP di kantor polisi kasus pengancaman pembunuhan. Tahun berikutnya bapakku datang ke kantor polisi nanya perkembangan kasus. Apa dibilang polisinya itu? Sabar pak, bukan bapak aja punya masalah pak. Bapak jaga diri aja baik-baik, amannya itu pak. Nah tengok, buktinya bapak sekarang sehat katanya. Iya sehat, berarti tunggu mati dulu lah bapakku. Aduh, gitu pula lah jawabannya. Akhirnya aku lapor ke Polda Sumut. 1 hari beres, ditangkap pelakunya gitu. Ya luar biasa memang oknum polisi ini, luar biasa. Ya polisi pun tetap kerjanya. Kayak baru-baru ini kan Polda Sumut baru nangkap tuh 20 kilo kan. Ya tetap kena nyinyir juga. Itu sebenarnya 25 ya tuh, 5 kilo diamankan orang itu. Aduh, ya polisi pun pening nih, polisi bandel. Iya, percayalah itu. Tanya aja yang bersama polisi, pening kepala itu. Asyik kau aja yang bermasalah. Bisa nggak aku 1 hari nggak bikin masalah? Lagian Sukatani juga ngapain sih kocak? Mau bikin SIM bayar polisi. Polisi mana? Nggak ada ya polisi begitu, nggak ada. Tilang di jalan bayar polisi. Halu lo ya. Kan ada surat tilang. Jadi ya bayarnya bukan ke polisi kan. Touring motor gede bayar polisi. Loh kan emang wajar nyewa tetot-tetot. Lu gak punya duit aja kali. Angkot mau ngetem bayar polisi. Lah ini jelas bukan polisi ya, tapi bahkan ada tulisan mau masuk polisi bayar polisi. Enggak lah, kalau emang lu mau jadi polisi emang lu harus kompeten. Ada tesnya, ada latihan fisik, latihan intelektual gitu. Gak ada bayar-bayar polisi. Intinya polisi itu baik dan gak anti kritik. Jadi buat kalian yang suka mengucut polisi itu sangat mengayomi masyarakat. Dan setiap kita ngeliat polisi, kita tuh akan selalu merasa aman. Itu kan yang Bapak Ibu Coklat pengen denger. Bayar. Ini yang lagi viral. Band Sukatani. Saya nggak tahu band ini kok pakai nama Sukatani atau mereka ini anak-anaknya para petani. Atau mereka ini memang petani juga. Faktanya teman-teman, kalau manggung suka bagi-bagi hasil para petani. Infonya sih itu kampanye penggunaan produk lokal. Saya angkat topi salut dengan kritik-kritik lagu Sukatani. Terutama terkait bayar. Yang lagi heboh,
yang lagi viral sekarang ini. Itu adalah ekspresi sebuah keresahan, ekspresi yang memang dirasakan oleh masyarakat. Betapa memang polisi itu ya kadang-kadang harus dikritik. Tapi tentu kritik ini adalah kritik membangun. Jadi para polisi tidak usah tersinggung. Para polisi tidak usah risih. Yang penting ayo kita perbaiki, kita perbaiki. Teman-teman, saya sendiri tidak pernah suka dengan lagu-lagunya Pan. Tapi gara-gara Sukatani, gara-gara band Sukatani ini, saya denger-dengerin. Ternyata musiknya enak juga didengerin ini. Akhirnya mulai suka dengan aliran musik punk. Padahal kalau lihat di jalan-jalan gayanya anak punk-punk, kurang serak saya itu. Tapi gara-gara Sukatani itu. Dan yang paling saya membuat salut dengan band ini, ternyata dia juga bisa menyanyikan lagu sholawat. Pernah dalam satu panggung, dia menyanyikan lagu Tombo Ati. Nyatanya juga enak, nyatanya juga bagus, dan penontonnya pun suka. Yang lebih aneh lagi, yang awalnya penonton itu berjingkrak-jingkrak dengan lagu-lagu band Sukatani, tapi pada saat menyanyikan lagu Tombo Ati ini yang bersolawat, justru penontonnya itu diam semua. Tidak ada yang berjingkrak-jingkrak. Artinya apa? Ini menunjukkan betapa band Sukatani dan para penggemarnya juga bisa memahami mana lagu-lagu yang harus histeris, pakai jingkrak-jingkrak, dan ketika itu sholawat, mereka punya sopan santun dan menghargai ini adalah sebuah lagu sholawat. Salut buat band Sukatani, terus berkarya, jangan takut, suaramu adalah suara wakil rakyat, bukan para politisi yang selama ini justru tidak menyuarakan aspirasi masyarakat.